Sebelumnya diketahui konflik pengacara fenomenal Rasman Arif Nasution melawan Dr. Richard Lee yang tidak lain juga merupakan mantan kliennya tersebut. Berawal saat Dr. Richard Lee memutuskan untuk tidak memakai lagi jasa Rasman sebagai kuasa hukumnya dalam kasusnya melawan Kartika Putri. Yang terjadi kemudian adalah keduanya saling menggugat, yakni Rasman menggugat Dr. Richard Lee dan sebaliknya, sang dokter juga menggugat Rasman dengan tuntutan kerugian sebesar 500 miliar rupiah. Begitu pula dengan Rasman yang tetap bertahan meminta ganti rugi pada posisi nominal gugatan 5,7 miliar rupiah untuk kerugian material serta 15 miliar rupiah untuk imaterial, sehingga totalnya mencapai 20,7 miliar rupiah atas tindakan pemutusan kontrak sepihak oleh Dr. Richard Lee. Sementara itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru-baru ini, Dr. Richard Lee memilih untuk tidak hadir. Kuasa hukumnya kemudian menepis sangkaan yang beredar bahwa kliennya tersebut enggan hadir karena trauma. Menurutnya bahwa Dr. Richard Lee nggak pernah trauma dalam menghadapi kasusnya tersebut. Sidang ini pun akhirnya diputuskan akan dilanjutkan 2 pekan kemudian dan akan digelar secara e-court. Lantas, apa yang akan dilakukan Rasman selanjutnya pada sidang yang akan digelar tanggal 26 Juli mendatang secara e-court? Lagi ya, yang mulia. Cukup ya Pak ya? Cukup dulu. Iya, mau diperkenalkan yang mulia. Ya, cukup. Kami giliran majelis untuk berbicara. Tadi sudah disampaikan. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, sidang ini akan dinyatakan selesai. Sedikit yang mulia, boleh yang mulia. Apalagi? Sedikit aja. Ini kan sudah masuk arena pokok perkara dan persidangan. Itu sudah jelas Pak. Debat seperti ini tidak perlu. Sudah selesai kan tadi sudah selesai. Kalau ribut di luar, sudah cukup. Cukup ya. Ya, jangan dipanjang-panjang majelis nanti marah nanti majelis. Kita tidak boleh marah. Kita harus bisa mengendalikan diri semua. Yang sabar menghadapi cobaan ini. Kan ini kan cobaan itu, kan ya. Jadi saya minta kepada penggugat dan juga tergugat kendalikanlah hatinya. Ya, pikiran itu bisa kita bohongi ya, tapi hati itu tidak bisa kita bohongi. Kembalikan semua kepada sidang selanjutnya tanggal 26 ya, agendanya jawaban, tapi itu melalui e-court ya, gitu. Jadi nggak ada persidangan seperti tadi. Kami jelas tetap bertahan pada posisi nominal gugatan 5,7 miliar untuk kerugian material, kemudian 15 miliar untuk kerugian imaterial. Dan angka itu sebenarnya sangat wajar. Beda sekali dengan bahasa Richard yang mengatakan akan menggugat 500 miliar. Itu aneh ya. Nah, dan itu pun tidak masalah, kita tunggu gitu. Ada kontrak 10 tahun dibatalkan secara sepihak. Ada kuasa yang diberikan kepada saya terkait dengan 2 LP dari saudara Kartika Putri dan juga kasus illegal access, itu pun diputus. Sementara asal muasal saya menjadi kuasa hukum dia itu adalah Kartika Putri. Dan kalau itu dicabut, otomatis itu yang namanya kontrak 10 tahun akan dibatalkan. Bagaimana ceritanya? Kita mau bekerja sama untuk perusahaannya sementara pribadi yang sudah kita pegang. Disitulah ministerial kami lihat, ya begitu ya. Dan itu nanti akan kita buktikan. Kurang terkenal dan kemudian ditanya supaya kita kenal, ya itulah pentingnya sebuah nama gitu. Betul. Nah, jadi buktinya kalian ini kalau wawancara saya dengan teman-teman saya ini udah pada kenal kalian semua, mereka ini. Ya mereka saya pun belum kenal. Betul. Jadi nggak perlu diributkan, itu memang fakta gitu. Dia menghina secara pribadi kita sebagai pengacara. Kata-kata dia, mohon maaf majelis, pengacara pihak lawan ini orangnya tidak terkenal. Ya kita saja tidak kenal sama dia, ya dia juga tidak kenal sama kita. Dia kan hanya mendompleng nama Rasman Nasution saja, baru dia tahu di sini. Nah itu tuh sebenarnya tidak etis, benar-benar tidak etis itu. Kalau kita nih ya Bang ya, kita selaku kuasa hukum advokat, udah mengerti hukum acara, hal-hal seperti itu tidak dipersoalkan.
memang yang namanya pemberi kuasa itu tidak wajib hadir dalam persidangan pokok perkara. Yang wajib hadir itu adalah kuasanya. Itu pertama. Kedua, itu justru menandakan kepercayaan penuh ya Bang ya dari klien kami, dari prinsipal kepada pemberi kuasa gitu. Jadi udah percaya dengan kami, yang ngapain hadir gitu kan. Justru ya kalau dari sana misalnya pemberi kuasanya hadir, penggugatnya hadir, penerima kuasanya pun hadir, ya itu mungkin terserah di sana, kita nggak bisa mengajari mereka. Oh enggak, dia nggak trauma. Senyum-senyum aja ya Bang ya. Ini kita nggak trauma kok. Ketawa-ketawa aja. Enggak, pesan beliau ya kita normatif aja lah. Ya. Normatif, kita ikutin aturan hukumnya gimana. Ya kita kan prinsip kita itu warga negara taat hukum. Selama proses hukumnya benar, ya lakukan, itu aja pesan. Banyaknya kasus yang melibatkan namanya sebagai kuasa hukum membuat Rasman Arif Nasution kerap tampil di media. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menggugat dirinya hingga ke ranah hukum. Kali ini Rasman pun hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan sidang lanjutan kasus hukumnya dengan Dr. Richard Lee terkait dugaan pencemaran nama baik. Beragendakan pembacaan gugatan, sidang tersebut nyatanya sedikit ricuh lantaran terdapat beberapa hal yang dianggap kuasa hukum Dr. Richard Lee sebagai sebuah hal yang tidak lazim terjadi. Lantas, seperti apakah kejanggalan yang dirasakan oleh kuasa hukum Dr. Richard Lee di sidang kali ini? Tadi sidang itu sebenarnya agendanya simpel saja ya Bang ya. Agendanya cuma sekedar membacakan gugatan saja. Namun anehnya dengan agenda yang sesimpel itu terjadi beberapa hal yang kontraproduktif dilakukan oleh kubu penggugat. Pertama tadi, sidang sudah akan dimulai, majelis hakim sudah siap ya Bang ya. Kita dari kuasa hukum tergugat sudah siap. Lalu ternyata kemana ini dari kubu penggugat? Dicari-cari sekian lama oleh dari kubu pengadilan, pihak pengadilan, baru ketemu, baru datang. Pada intinya kita cukup lama menunggu di dalam ruang sidang. Hal kontraproduktif kedua itu adalah ketika penggugat kan sudah memutuskan bahwa gugatan dianggap dibacakan saja. Lalu majelis hakim sudah setuju. Ditanyakan juga kepada pihak tergugat, kami pun setuju, kita setuju ya Bang ya. Dianggap dibacakan. Untuk sidang berikutnya lewat ikot. Betul. Lalu tiba-tiba penggugat berubah pikiran. Yang mulia kami bacakan saja gitu kan. Nah ini bagaimana, kami nggak pernah ketemu yang begini. Biasanya tuh penggugat kalau udah ngomong dianggap dibacakan ya sudah gitu kan. Perbedaan antara gugatan yang kami terima melalui ikor dengan gugatan tadi yang dibacakan oleh pihak penggugat ya. Perbedaannya apa? Ada nama penerima kuasa yang berbeda. Nah, itu memang kelihatannya kecil, tapi kalau kita taat asas, kita taat hukum acara, segala sesuatu yang diubah dari gugatan itu harus diberitahukan di depan majelis hakim dan juga sepengetahuan tergugat gitu ya. Nah nanti itu direnvoy itu artinya diparaf, diberi tanggal. Anehnya pihak penggugat tadi melalui kuasa hukumnya ngomong, ini kuasa hukum tergugat nggak tahu hukum atau bagaimana? Justru siapa yang nggak tahu hukum? Tadi proses sidang pembacaan gugatan sudah dilakukan dan saya kira ada dinamika sedikit tuh sah-sah saja ya.